Ibu. Ya, selamat pagi. Iya. Bisa saya mulai, Ibu? Iya, boleh, silakan ya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, baik. Sudah siap semuanya? Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, untuk pembelajaran biologi, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa. Untuk itu, hari ini yang pimpin doa siapa? Ya, Selin ya. Silakan Selin. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah membawa kita ke sekolah ini dengan selamat. Agar kami dapat belajar berbagai pelajaran dengan guru-guru kita dan mendapat pendidikan yang kita butuhkan untuk masa depan. Terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional. Untuk itu, silakan semuanya berdiri. Ketua kelas, silakan pimpin aba-aba untuk memberi hormat ya. Ketua kelas. Kepada bendera Baik, ketua kelas, hari ini kelas kita hadir semua. Hadir semua, Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Baik, karena kita masih diberikan sama Tuhan kesehatan, layaklah kita mengucap syukur ya. Karena melihat kondisi sekarang, banyak anak-anak yang lain sakit ya. Bahkan kemarin ada sekitar 36 siswa yang tidak masuk karena sakit. Di mana kita tahu bahwa di DKI sekarang ini lagi naik COVID. Jadi untuk itu tetap dijaga kesehatannya. Jadi sebelum ke sekolah lebih baik kita sarapan dulu untuk menambah imun kita. Ya. Jadi jangan sampai ke sekolah tidak makan. Itu nanti lebih cepat terserang sama virus-virus yang sedang terjadi saat ini ya. Kemudian kita lanjutkan. Pada hari kemarin kita sudah membahas seputar materi genetik ya, dan di sini kita akan dikuatkan kembali bagaimana kita nanti memahami apa itu gen, kromosom, lalu bagaimana hubungan antara gen dengan kromosom dalam penerapannya di pewarisan sifat bagi makhluk hidup ya. Dan juga nanti kalian harus memahami bedanya DNA dan RNA ya. Kemudian mampu membedakan
yang mana itu RNA-nya dari segi bentukannya dan juga DNA. Lalu yang berikut, coba kalian perhatikan ke depan. Oke. Nah, ini ada dua pertanyaan di depanmu. Pertanyaan yang pertama, coba siapa yang bisa menyebutkan pasangan basa nitrogen pada DNA dan RNA? Siapa yang bisa? Oke, sebutkan namanya ya. Nama saya Ida Davin. Jadi pada DNA itu memiliki basa nitrogen, purin dan pirimidin. Untuk purinnya itu ada adenin dan guanin. Untuk pirimidinnya ada sitosin dan timin. Nah, adenin ini akan berpasangan dengan timin, lalu sitosin ini akan berpasangan dengan guanin. Dan untuk yang RNA itu juga ada basa nitrogen, purin dan pirimidin. Untuk purinnya adenin dan urasil, dan untuk pirimidinnya itu sitosin dan guanin. Oke, bagus. Tepuk tangan buat. Ya, bagus ya, jawaban Ida bisa dia mengingat ya pasangan basa nitrogen dari DNA dan juga RNA. Tadi sudah disebutkan ya sama Ida bahwa dari DNA itu pasangan basa nitrogen ada adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Demikian dengan RNA, adenin pasangannya siapa tadi? Urasil. Kemudian sitosin berpasangan dengan guanin. Oke, pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan apa sih komponen penyusun dari sebuah nukleotida? Oke, ya silakan Yovita. Saya bisa komponen penyusun sebuah nukleotida itu ada fosfat, gula pentosa, sama basa nitrogen. Oke, bagus. Tepuk tangan buat. Jadi jawaban Yovita tadi sudah benar ya. Penyusun komponen nukleotida ada tadi gula yang disebutkannya. Ada gula, ada fosfat, ada basa nitrogen. Oke. Coba kita cek satu lagi ini. Jadi karena Yovita tadi sudah menyebutkan komponen nukleotida, sekarang lihat gambar di depan. Setelah kalian melihat gambar ini, kira-kira berapa jumlah nukleotida yang terbentuk dari gambar? Oke, ya. Saya ada 6. Ada 6? Yang dua atau setara dengan berapa pasang? Iya, betul jawaban Agnes. Tepuk tangan. Ya, jadi ini yang disebutkan 6 buah tadi ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah atau setara dengan 3 pasang. Jadi satu komponen nukleotida harus terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Itu. Oke, bagus ya. Oke, berikutnya kalian sudah mengerjakan beberapa minggu yang lalu proyek kalian untuk membuat replika DNA, dan di depan sudah ada replikanya. Jadi untuk itu masing-masing kelompok nanti akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyek kalian selama ini ya, berupa produk replika DNA. Jadi silakan nanti dipresentasikan hasil karya kalian, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 ya. Di akhir nanti kita akan ada evaluasinya ya. Dan selama kalian mengerjakan proyek ini, Ibu juga memantau. Jadi dari situ juga Ibu menilai hasil kalian ya, kerjasamanya bagaimana, disiplin apa enggak, proaktif atau enggak. Kalian juga nanti akan ada penilaian diri namanya, menilai diri sendiri, kemudian menilai teman, penilaian antar teman. Jadi nanti pilih teman kelompokmu 2 orang siapa yang akan dinilai. Selama mereka bekerja kelompok bersama kalian, kira-kira bagaimana? Nanti ada opsinya ya, silakan nanti diisi ya. Untuk itu siap-siap ya, kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasilnya. Sembari saya buka hasil yang sudah kalian kirimkan ke Ibu.
boleh langsung kita. Oke, silakan kita saksikan penampilan dari kelompok 1 ya. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bu Julita. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang replika DNA yang telah kami buat. Oh ya, kelompok 1 itu beranggotakan saya, Helen, terus ada Selin, ada David, dan ada Ariel. Oke, baik. Pertama dari laporan ini yang saya pegang ada yang terdapat judul pembuatan replika DNA. Tujuan adalah mengetahui komponen penyusun DNA, mengetahui bentuk struktur kromosom, dan mengetahui komponen penyusun nukleotida. Alat dan bahan yang kita pakai adalah gunting sebagai alat, penggaris, spidol, cat air, tuas, penyangga atau pipa pengawan yang dipakai di sini, dan tusuk gigi. Untuk bahannya kita pakai gabus styrofoam, stick es krim, kertas karton hitam, plastisir berwarna biru dan putih di sini, super glue untuk sebagai perekat, dan kardus. Prosedur pembuatannya, cara membuatnya pertama kita gambar kertas pakai jarak 2,5 cm pada penyangga. Kemudian kita masukkan cat ke palet dan campurkan sedikit air. Yang ketiga, cat stick rasio setengah-setengah lalu pasangkan basa nitrogen timin dengan adenin, basa nitrogen sitosin dengan guanin. Ada beberapa keterangan yaitu beri warna biru untuk basa nitrogen timin, beri warna merah untuk adenin, beri warna hijau untuk guanin, dan warna kuning untuk sitosin. Yang keempat, tunggu hingga cat mengering. Dan yang kelima, buat bola kecil dan plastisir biru sebagai gabus fosfat. Dan yang keenam, buat bola besar dan plastisir putih sebagai gula deoksiribosa. Letakkan gula deoksiribosa di ujung-ujung stick basa nitrogen. Yang ke-8, tempelkan stick nitrogen ke penyangga. Dan yang ke-9, lanjutkan hingga stick-stick berikutnya membuat pola spiral seperti ini, berputar dan spiral. Kemudian yang ke-10, tancapkan bola fosfat ke tusuk gigi yang terdapat di sini. Dan yang ke-11, tusukkan tusuk gigi ke gula deoksiribosa. Kemudian ulangi terus sampai gula deoksiribosa terhubung dengan tusuk gigi dan fosfat. Yang ke-13, gabungkan dan tempelkan kardus dan gabus jadi satu sebagai alas penyangga dan buatlah lubang sebesar diameter pita pralon yang ada di sini. Sebesar ini jadi kurang lebih ya. Dan yang ke-14, potong kertas karbon seukuran kardus dan tempelkan kardus. Yang ke-15, tancapkan penyangga ke atas alas yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, beri keterangan mengenai bagian replikasi DNA yang dibuat seperti ada di sini semua. Oke. Jadi untuk timeline-nya, jadi yang hari pertama kita mempersiapkan alat dan bahan seperti yang sudah tadi bahan-bahannya sudah disebutkan, kita siapkan hari pertama. Dan untuk hari keduanya kita pewarnaan stick es krim untuk komponen basa nitrogennya yang 4 warna tadi. Dan yang ketiga kita sudah menggabungkan gula deoksiribosa yang berwarna putih ini, kita gabungkan ke dalam kedua sisi dari sticknya. Dan hari keempat sampai kelima kita penggabungan fosfat dan gula deoksiribosa dengan tusuk gigi dan menggabungkan komponen basa nitrogen dan gula pada penyangga. Jadi komponen dari basa nitrogen dan fosfatnya sudah kita tempelkan pada penyangga si pralon ini. Dan hari ke-6 sampai ke-7 kita menancapkan replika DNA pada alas kardus dan pemberian keterangan di kardus itu. Nah, untuk kesimpulannya, terus bagian terakhir ada kesimpulannya. Di sini kelihatan DNA merupakan asam yang ada di semua makhluk hidup. Nah, DNA ini adalah semacam kode genetik yang nantinya akan menentukan bagaimana bentuk dari organisme tersebut. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang dan menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. DNA dapat ditemukan di dalam nukleus atau inti sel dan juga di dalam cairan inti sel atau nukleoid. Dari percobaan ini, kita diharapkan untuk mampu mengetahui komponen penyusun DNA. Komponen DNA yang kami gunakan dalam proyek ini adalah gula deoksiribosa atau C5H10O4 yang diwakili oleh bola-bola plastisin berwarna putih di sini, gugus fosfat yang diwakili oleh bola plastisin berwarna biru, serta basa nitrogen adenin, timin, sitosin dan guanin yang diwakili oleh stick es krim yang berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Dan untuk penyangga dan alas kami menggunakan pipa pralon, gabus, dan kardus yang berlapis sudah kami lapisi dengan kertas karton yang berwarna hitam di sini.
dan adenin akan selalu berpasangan, dan guanin sama sitosin itu akan selalu berpasangan. Jadi dia akan terus ke bawah selang-seling. Kita bikinnya itu pakai stick es krim. Terus di ujung-ujung si basa nitrogen ini kita ada gula deoksiribosa yang kita pakai bahannya itu dari clay berwarna putih. Lalu di sini ada fosfat yang kita buat dari clay warna biru. Dan ini akan terus ke bawah. Di sini kita untuk penyangganya kita pakai pipa pralon yang kita lapisi pakai kertas karton warna hitam. Oke, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Pada saat proses pembuatan replika Coba berdiri. Sebutkan nama. nama saya Jonathan. Apakah pada saat proses pembuatan replika DNA itu kalian mengalami kendala? Sebenarnya kita ada mengalami satu masalah yang sangat besar, yaitu di mana penentuan penyangga. Di mana kita awalnya pakai, kalau balon kan yang buat party itu ada sticknya, itu dia dari plastik agak keras. Kita coba pakai itu, cuman kalau kita pakai itu dia malah melewat dan jatuh jadinya. Jadi kita hasil kita ganti di sekitar tengah project itu, kita ganti jadi pipa pralon yang ukuran diameter paling kecil, dan ternyata bisa. Dan itu pun untuk disambungkan ke dalam alas dia masih susah, jadi kita mesti pakai lem lagi, kita tempelin sama kita pakai foil lagi di bawah sebagai dasar, jadi dia sebagai fondasi biar dia nggak jatuh. Terima kasih. Oke. Ada lagi coba tanya. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada, boleh dibuka. Sudah tidak ada pertanyaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Silakan. Tolong pindahkan. Nanti bagian sisi dokumentasi kita pakai lagi. Oke, kelompok 2 silakan maju, kelompok 2. Monggo. Di mana barangnya produknya? Oke. Nih. Ada sebentar ya, saya buka dulu hasil karya kalian. Siapa nih? Tinggal pencet-pencet aja nanti supaya nanti boleh ya boleh yang ngobrol nanti di sini, setiap yang ngomong di sini biar suaranya sampai di sana. Oke. Selamat pagi buat Jita dan teman-teman saya. Ya, pagi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Vincent, ada Peter Allen, Melvin dan juga Olive. Kami akan menyebarkan hasil pembuatan replika DNA kami. Tujuan dari pembuatan replika DNA kami adalah untuk pertama mengetahui komponen penyusun DNA, kedua mengetahui bentuk struktur kromosom, dan yang ketiga mengetahui komponen penyusun nukleotida. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah pertama ada gunting, lem, lakban atau selotip, spidol, penggaris, kuas, dan juga lem tembak. Bahan-bahannya ada tiang besi, sedotan, clay, kardus, stick es krim, cat akrilik, dan juga refill dari lem tembak tersebut. Kemudian prosedur kerjanya itu yang pertama siapkan sedotan dan 4 warna, kemudian gunting sedotan dengan ukuran yang sama, kemudian satukan sedotan warna merah dengan warna biru, lakukan yang hal sama dengan kuning dan hijau. Keterangannya itu merah keterangannya itu yang hijau sitosin, biru adenin, kuning guanin, dan merah yang timin. Kemudian membuat clay berbentuk bulat sesuai dengan jumlah sedotan yang digunakan. Yaitu satu pasang sedotan yang sudah dilakukan itu menggunakan 2 clay. Cat bola clay dengan menggunakan cat akrilik berwarna merah dan biru. Kemudian tancapkan bola-bola clay ke ujung setiap sedotan. Siapkan tiang besi dan penyangga alasnya dengan kardus.
Tancapkan tiang besi pada kardus dan diperkuat dengan clay agar tidak miring. Kemudian tempelkan sedotan pada tiang besi menggunakan lakban sampai berbentuk. Gunakan lem tembak sampai berbentuk seperti spiral. Lalu selanjutnya ada kajian teori. DNA atau deoksiribos nukleoksid. Kajian teori nggak usah. Jadi langsung membahas aja. Sekarang kita masuk ke tahapan kegiatan kita mengerjakan replika DNA ini. Dalam hari pertama kita melakukan persiapan alat dan bahan. Terus hari kedua dan hari ketiga kita melakukan penyusunan rencana kerangka replika DNA. Kemudian hari keempat dan sampai hari keenam kita memotong dan menggabungkan sedotan yang akan menjadi nukleotida. Kemudian hari ke-7 dan sampai ke-10 kita membuat bola-bola clay dan mengecat dengan warna merah dan biru serta menempelkan sedotan pada tiang besi. Kemudian hari 11 sampai 12 kita melakukan penyelesaian akhir dalam membuat replika DNA ini. Kesimpulannya dalam mengerjakan replika DNA ini, DNA memiliki struktur berpilin ganda dan terdiri dari adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin dalam pola alternasi, artinya dua pasang basa nitrogen yang sama dan berdekatan. Ini adalah foto dokumentasi kita mengerjakan replika DNA. Terima kasih. Apakah ada yang memiliki pertanyaan? Ya, silakan. Selama mengerjakan itu ada kendala. Terus kalau menurut kalian produk replika kalian bisa digunakan untuk proses pembelajaran yang depannya? Izin menjawab. Jadi kita juga ada kendala kayak kelompok pertama itu di yang penyangganya ini. Dari awal kita udah milih buat pakai besi, cuma kita nggak ada alat bahan yang bisa buat nempelin bisa nempelin nukleotidanya ke penyangganya ini. Terus akhirnya awalnya tuh kita mau pakai lem Korea, tapi nggak bisa. Terus pakai lem tembak takutnya katanya menarik, tapi ternyata bisa. Jadi terus buat jadi bahan pembelajaran kayaknya kurang, jujur aja, karena kurang lengkap. Kita nggak ada bukti sosoknya, terus kayak terlalu kurang serius buat dijadiin pembelajaran gitu loh, buat jadi satu buat pembelajaran gitu. Itu menurut saya. Tidak ada pertanyaan lagi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, siap-siap kelompok 3.
diambil ngomongnya gantian biar suaranya kedengaran. Oke, silakan kelompok 3 dimulai. Baik, selamat pagi teman-teman dan Ibu Jelita. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kenalkanlah kami dari kelompok 3. Saya Adijo. Saya Agnes. Saya Randy. Saya Dulin. Kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kami selama 2 minggu. Judul kami adalah pembuatan replika DNA. Tujuannya ada 3. Yang pertama, mengetahui komponen penyusun DNA. Kedua, mengetahui bentuk struktur kromosom. Ketiga, mengetahui komponen penyusun nukleotida. Kami juga menggunakan banyak sekali alat dan bahan. Alatnya ada gunting, pembolong kertas, penggaris, palet, kuas, pensil, lem tembak, lakban, dan spidol. Untuk bahan-bahannya ada stik es krim, cat akrilik, kokoru, kertas manila, tusuk sate, tusuk gigi, gabus, dan lem uhu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosedur kerja. Jadi prosedur kerjanya itu langkah pertama yaitu buatlah lubang di tengah stik es krim dengan pembolong kertas. Terus cat stik es krim pada stik yang pertama di sisi kanan berwarna hijau dan di sisi kiri berwarna merah. Pada stik kedua di sisi kanan berwarna kuning dan sisi kiri berwarna biru. Keterangannya coklat itu atau kuning adenin, biru itu timin, merah sitosin, dan hijau guanin. Satukan 3 tusuk sate hingga rapat lalu lakban. Potong kertas manila sehingga berbentuk persegi panjang, lalu gulungkan kertas tersebut pada ujung tusuk sate. Bagi kertas kokoru berwarna kuning menjadi 2 bagian sama panjang dan bagi lagi menjadi 2 bagian sama lebar. Gulung kertas kokoru tersebut ke tusuk sate dan masukkan stik es krim yang berwarna hijau merah dan gulung kembali ke kokoru. Masukkan stik es krim yang berwarna biru coklat dan gulung kembali kokoru. Lakukan sampai stik es krim habis. Bagi kertas kokoru putih menjadi 4 bagian sama panjang dan bagi lagi menjadi 2 bagian sama lebar, lalu gulungkan. Tempel kokoru tersebut pada ujung semua stik es krim. Bagi kertas kokoru ungu menjadi 4 bagian sama panjang dan bagi lagi menjadi 2 bagian sama lebar, lalu gulungkan dan ditempel di bagian ujung stik es krim. Kemudian gunting kertas manila untuk sebagai pembungkus gabus. Kemudian tempel replika DNA ke gabus yang sudah dibungkus kertas manila. Kemudian kita membuat penjelasan dari replika DNA yang sudah kita buat. Kemudian kita membuat 2 persegi panjang pada kertas foam sebagai gula fosfat, lalu diberikan tanda titik. Kemudian kita gunting kertas foam sesuai dengan pola yang sudah dibentuk. Lalu kita lubangi kertas foam yang sudah diberi tanda titik menggunakan gunting dan kita meletakkan replika di atas styrofoam menggunakan tusuk sate. Nah, ini untuk timeline kegiatan kita. Jadi pada hari pertama kita mempersiapkan alat-alat dan bahan. Hari kedua dan ketiga kita masih mempersiapkan alat dan bahan. Dan hari keempat dan keenam kita membuat struktur replika DNA. Dan hari ketujuh penyajian replika DNA. Berdasarkan proyek replika DNA yang kita sudah buat, kesimpulannya DNA yang berbentuk spiral karena adanya ikatan hidrogen antar bungkus gula. Pada awalnya, molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling terikat memberikan bentuk dua untai rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Basa-basa nitrogen melekat pada molekul gula fosfat sebagai tulang punggung dengan ikatan kovalen. Berdasarkan proyek replika DNA yang sudah kami buat, seluruh stik es krim di sini mewakilkan basa nitrogen. Untuk yang warna biru ini timin, warna kuning adenin, warna merah sitosin, dan warna hijau guanin. Yang menempel dengan basa nitrogen, kokoru yang berwarna krem ini gula deoksiribosa, lalu yang di ujung yang berwarna ungu ini fosfat. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Nama saya Vincent, ingin bertanya. Kira-kira dalam proses pembuatan replika DNA-nya itu ada ngalamin kendala apa enggak?
izinkan saya menjawab pertanyaan Anda. Dalam proses pembuatan DNA ini kami mengalami banyak kesulitan. Yang pertama, kami juga sempat beberapa kali mengganti untuk tusuk sate ini dengan barang-barang lain, tetapi kami tidak menemukan yang cocok. Dan akhirnya kami tetap menggunakan tusuk sate tersebut dengan catatan jika kami menggunakan tusuk sate ini akan sedikit goyah. Jadi kalau ini kesenggol dikit saja, ini sudah akan jatuh. Yang berikutnya, kemarin kami juga sempat mengalami ketumpahan lem, yaitu dari daerah proses ini. Makanya kami harus membuat ulang dari awal, karena kalau kami tidak membuat ulang dari awal, itu akan jelek hasilnya. Begitu. Sekian, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sekian dari kami, terima kasih. Berikutnya kelompok terakhir, kelompok 4, silakan siap-siap maju ke depan. Setiap yang menjelaskan di sini ya posisinya berganti ya. Oke, sama-sama kita memperhatikan hasil karya kelompok 4. Kamu bersama saya. Selamat pagi teman-teman. Kita dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Fiorin. Saya Jonathan. Saya Kita. Saya Iwan. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil karya kita, yaitu pembuatan replika DNA. Nah, tujuannya, tujuan dari pembuatan replika DNA ini yang pertama untuk mengetahui komponen penyusun DNA, yang kedua untuk mengetahui bentuk struktur kromosom, ketiga untuk mengetahui komponen penyusun nukleotida. Alat dan bahan yang kita gunakan. Pertama yang alat, kita ada lem tembak, ada penggaris, ada solder, gunting, karet, dan kuas. Terus bahannya ada sedotan, ada clay, kotak plastik, plastik mica, lem LED strip, sama selotip bening. Terus bahan yang lain kita ada double tip juga, terus ada cat akrilik, ada kabel, dan lem Korea. Sekarang kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama itu gunting 4 sedotan yang berwarna dengan panjang yang sama dengan keterangan merah sebagai sitosin, hijau sebagai guanin, biru timin, kuning adenin. Yang kedua, satukan bersama sedotan hijau dengan sedotan merah dan sedotan kuning dengan sedotan biru. Pisahkan clay menjadi potongan kecil dan bentuk clay tersebut menjadi bola. Yang keempat, tempelkan bola clay pada kedua ujung setiap sedotan. Pastikan lubang sedotan tidak tertutup oleh clay. Yang kelima, potong LED strip menjadi 2 strip dengan panjang yang sama. Yang keenam, solder kedua LED strip tersebut dengan kabel sebagai penghubung. Yang ketujuh, tempelkan sedotan di setiap 2 LED, lanjutkan sampai akhir LED strip pertama. Terus yang ke-8, tempelkan LED strip yang kedua dengan penempatan yang sama. Selanjutnya, cat masing-masing sedotan sesuai dengan warnanya dan cat clay menggunakan cat warna putih. Terus bentuk plastik mica menjadi persegi panjang besar dan kemudian dilipat dan dilakban ke bentuk tabung. Lalu tempelkan LED strip ke tabung plastik dalam bentuk double helix. Selanjutnya, cat sebuah kotak makanan plastik menjadi warna hitam. Lalu letakkan replika di atas kotak makanan plastik. Lalu sambungkan LED strip replikanya ke baterai dan letakkan baterai dalam kotak. Dan terakhir, lem model DNA tersebut ke dasar
yang terbuat dari styrofoam dan membuatlah keterangan tentang DNA tersebut di styrofoam. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan. Coba Ini ada hari ya, pita. pertama. Coba agak maju ke sini. Anak kamu coba sana sedikit. Enggak kelihatan. Coba kamu sini. Kok enggak kelihatan sih? Coba agak ke belakang dikit lagi. Kesana sedikit. Oke, mantap. Oke, jadi ini pada hari pertama kita melakukan perencanaan proyek dan persiapan alat dan bahan. Di sini kita lagi potong-potongin sedotannya, terus yang di sini kita lagi melakukan pembentukan serangkanya. Terus di hari keempat dan kelima itu pembuatan bahasa nukleotida DNA yang terbuat dari sedotan dan menempelkannya ke alibi strip yang dipakai sebagai pilin dari DNA. Jadi ini kita lagi selotipin sedotannya, terus ini hasilnya yang putih-putih itu terbuat dari clay. Di hari ke-7 kita melakukan perencanaan tabung untuk melindungi model DNA. Jadi tabungnya itu terbuat dari plastik mika. Pada hari 10 itu pengecatan sedotan untuk bahasan nukleotida sesuai warna masing-masing dan menempelkannya ke tabung dan memasukkan model DNA-nya ke dalam tabung. Jadi kita mengecat sedotannya sesuai dengan warna sedotan yang asli agar terlihat lebih berwarna. Dan yang hari ke-12 kita membuat dasar untuk model DNA dan keterangannya. Kita membuat dasarnya yang terbuat dari styrofoam berwarna hitam dan membuat keterangannya. Jadi yang sedotan hijau itu apa namanya, yang sedotan merah apa namanya. Untuk kesimpulannya, DNA adalah salah satu asam nukleat yang memiliki dua pilin dan terdiri dari pasangan nukleotida. Nukleotida ini terdiri atas basa nitrogen, gugus fosfat, dan gugus gula. Basa nitrogen ini memiliki 4 jenis untuk DNA dan saling berikatan untuk satu sama lain. Adenin selalu dengan timin, sitosin selalu dengan guanin. Basa nitrogen ini berikatan melalui ikatan hidrogen. Melalui ikatan hidrogen ini dan gaya antar molekul lainnya yang membuat DNA memiliki bentuk seperti yang kita kenal, yaitu double helix. Kompleks dari DNA, protein histon, dan non-histon akan membentuk kromatin. Kromatin ini nanti akan berubah menjadi kromosom pada saat profase 2 dalam proses pembelahan sel. Walaupun basa nukleotida tersebut selalu berpasangan dengan sesamanya, hanya satu sisi yang akan dibaca oleh RNA pada saat proses transkripsi berlangsung. Sedangkan sisi lainnya hanya akan digunakan sebagai backup jika terjadi mutasi genetik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jadi sekarang saya mau menjelaskan apa yang ada di sini. Jadi ini plastik mika adalah pelindungnya. Terus di sini ada lampu LED sedikit, dimana yang bisa kita bilang sebagai perangkat. Terus ya awalnya kayak tadi kita bilang, kita potong-potong dulu sedotannya. Ada sedotan merah sebagai sitosin, ada guanin yang hijau, ada timin yang biru, dan adenin yang kuning. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau sitosin itu akan selalu berpasangan dengan guanin, maka ini merah selalu berpasangan sama hijau. Terus ada adenin yang selalu berpasangan juga dengan timin, makanya kita gabungin yang merah dan kuning. Nah, kalau yang putih-putih di samping ini kita buat dari clay, ini sebagai gula deoksiribosa. Terus juga ada gugus fosfat, ini tuh lampu LED stripnya sendiri ada di dalam situ. Kurang lebih gitu sih. Ini bisa kita nyalain.
kalau yang bahannya tinggal lagi. Apakah ada pertanyaan? Sekian ini. Silakan. Apakah ada kesulitan waktu bikin ini dan apakah ada saran untuk membuat replika DNA yang lebih bagus? Oke, izin menjawab. Jadi kesulitan kita itu yang pertama buat masangin LED stripnya. Jadi kan LED strip itu kita beli kan per meter gitu kan. Itu kita bagi dua. Bagi dua itu kita sambungnya pakai kabel. Nah itu kan kita harus pakai solder. Itu tuh susah banget sampai tempelnya itu sampai bertiga. Terus itu yang kedua kita bikin tabungnya. Tabungnya kan pakai plastika. Itu kita harus plastika kan kotak gitu kan. Kita tempel itu jadi bulat. Itu kan harus bikin diameternya samain dulu sama sebesarnya si ibu kan. Namanya si sedotan sama si ini LED stripnya. Di situ yang kedua yang pas nempelin tabung ini sama si LED stripnya ini ke dalam, sampai ini masih tetap lepas ya. Jadi ini emang yang kesulitannya situ. Dan udah itu aja kesulitannya deh. Kalau saran tadi aku katanya saran buat nextnya kalau jadi replika DNA supaya bisa lebih bagus. kalau yang sih kayak begini dulu. Pertama kita ada beberapa kesalahan sih dari awal, dimana sedotannya itu gak sama panjang. Jadi ini kenapa copot? Karena ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi mereka tuh gak sama rata semuanya, mereka gak bisa nempel gitu. Jadi lebih teliti aja sih. Tadi sih kenapa? Oke, kalau sudah ada silakan ditutup. Terima kasih. Biarin aja. Buka aja kali. Oke, baik. Berhubung tadi semua kelompok sudah maju ke depan dan mempresentasikan hasil karya yang sudah kalian buat ya, berupa replika DNA. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini sebelum kalian masuk ke post test atau evaluasi ya. Jadi kesimpulan yang pertama yang bisa kita simpulkan yaitu pertama, ada yang bisa membantu ibu menyimpulkan apa sih perbedaan antara DNA dan RNA. Oke, kira-kira siapa yang bisa? Yang bisa silahkan angkat tangan. Oke, ya. Nama saya Selin. Perbedaan DNA dan RNA itu ada beberapa sih. Ada letaknya. Kalau DNA ada di mitokondria sama di kloroplas. Sedangkan RNA berada di di sitoplasma dan ribosom. Sama fungsinya berbeda juga. DNA fungsinya itu hereditas, sedangkan RNA fungsinya itu sebagai sintesis protein. Itu aja sih yang saya ingat. Oke, tangan buat Shelly. Ada yang pengen menambahkan? Oke, ya. Silakan sebutkan dulu namanya. Nama saya Jonathan. Saya ingin menambahkan massa nitrogen untuk DNA terdiri dari adenin, A, timin, T, sitosin C, dan guanin G. Untuk RNA itu terdiri dari adenin, A, urasil U, sitosin C, dan guanin G. Lalu DNA itu terdiri dari gula deoksiribosa, sedangkan RNA terdiri dari gula ribosom. Lalu strukturnya gimana? Struktur dari DNA itu terdiri dari globulin yang membentuk bentuk double helix, sedangkan RNA itu terdiri dari satu globulin yang membentuk single helix. Oke, sudah? Oke, bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Jadi
jawaban Jonathan dan Selin tadi sudah benar ya. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, coba kalian sebutkan komponen penyusun nukleotida. Oke, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan. Ada 3 tadi. Oke, ya. Silakan berdiri. SW. Sebutkan namanya. Jadi namanya fosfat, fosfat sama basa nitrogen. Oke, bagus. Tepuk tangan. Ada fosfat, ada gula dan juga basa nitrogen ya tadi. Kemudian pertanyaan kesimpulan yang ketiga mengenai macam-macam dari kromosom. Jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya ada berapa macam? Coba kalian sebutkan. Ya, boleh. Jadi ada nama saya Randy. Ya, Randy. Jadi ada 4. Yang pertama itu metasentress, yang kedua itu submetasentress, yaitu aposentress, dan yang keempat itu telosentress. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Randy. Oke, ada 4 tadi disebutkan Randy. Ada metasentris, submetasentris, akrosentris, dan telosentris. Dan itu sudah benar ya. Oke, baik. Berarti dari sini saya lihat kalian sudah mampu memahami ya seputar materi genetik, meliputi gen, kromosom, kemudian perbedaan antara DNA dan RNA. Karena pemahaman kalian sudah bagus saya lihat, karena sudah bisa menyimpulkan bersama Ibu, maka langkah selanjutnya silakan close your book. Kita akan evaluasi. Oke. Nanti setelah evaluasi baru saya kasih untuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Oke, nanti silakan dicatat namanya di kertas soal, kemudian kelasnya dan hari atau tanggal. Saya akan membagikan soalnya. Untuk itu siapkan pulpenmu ya. Baik, karena semuanya sudah kebagian soal, maka silakan dibuka soalnya, dibaca dan dikerjakan. Selamat mengerjakan.
Ada yang sudah selesai? Oke, baik. Coba perhatikan ya. Berhubung evaluasinya sudah selesai, maka kita lanjut. Saya akan membagikan jurnal refleksi untuk siswa serta penilaian diri dan penilaian antar teman. Ini untuk jurnal refleksi ini nanti diisi pertanyaannya satu per kelompok. Lalu ini juga tinggal dicekis aja sesuai kondisi yang dirasakan. Nanti ditulis namanya. Ini nama siswa, nama kalian aja, atau nama ketuanya aja. Ya, nama ketua kelompok baru dalam kurung kelompok 1. Satu kelompok, nanti tulis nama kelompok. Misalnya namamu di kelompok 4. Iya. Iya, tanda tangan dong.
positif itu harus berpemateri. Informasi positif itu harus berpemateri. Informasi positif saya secara Informasi positif apa yang dalam materi?
Kelompok siapa yang belum? Oke, baik. Kalau sudah selesai semuanya, sebelum kita keluar, kita akan menutup dengan doa. Itu silakan yang pimpin doa. Next yuk. Suaranya besar. Makasih. Ini aja. Sini. Mari teman-teman kita berdiri untuk berdoa. Jika inilah hati Yesus di seluruh dunia Nusantara. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah melancarkan kegiatan pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, karena kita sudah selesai dalam pembelajaran biologi di rumah, jangan lupa untuk literasi ya, membaca halaman berikutnya atau materi berikutnya nanti akan saya kirimkan di grup kelasnya. Jadi silakan dibaca, diisi soal yang ada untuk melatih kemampuan kamu. Oke? Tetap dijaga protokol kesehatan supaya kita dalam keadaan sehat semuanya. Terima kasih, silakan disiapkan ketua. Siap. Beri salam. Selamat siang semuanya, terima kasih. Silakan boleh istirahat. Kelas. Ya, yang tadi ditinggalkan di meja ya, nanti saya akan ambil. Ya. Tinggalkan ya. Iya, nanti kita itu. Bu, kunci tak? Iya. Dikunci. Kunci ya? Kan di itu. Dari bawah aja lah kalian. Woi, bisa muter.
Kamu di sini dulu tinggal. Ini baru kan tuh. Jangan. Kita bertiga. Saya enggak. Kamu. Udah berempat kali lah, Bu. Ya duduk aja dulu ya. Dadah, guys. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Marlinda. Selamat siang. Suara saya nggak masuk ya? Selamat siang Ibu Suhaini. Selamat siang Ibu Marlinda. Apakah suara saya kedengaran Ibu? Oke, kedengaran Ibu cerita. Iya Ibu, saya sudah selesai Ibu. Oke, silahkan aja diselesaikan, ditutup ya. Apa sesuai ini ya? Iya Ibu, ya. Lanjut lagi ke doa iya ya. Aja Bu cerita. Oke, baik. Terima kasih Bu Marlinda, Bu Suhaini. Ya, sama-sama.